صل على محمد يا رب صل وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزل عن قولي وفعلي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وهيرتي فيا رب متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلبي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم اليوم وليلتي على من به الرحمن ويقبل توبتي وآله وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kok 34 lagi, Pak? 34. 34. Dah. Siapa yang kemarin terakhir? Hmm? 34. Gak dituain jadi. Oh, halamannya ayat kenapa? 34. Oke, tentang tenang. Belum malam bisa rekor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nuru samawati wal ardi mathalu nurihi kamisbahi fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la sarqiyatin wa la gharbiyatin yakadu zaituha yudi walau lam tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أحرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتكم ليخرجون. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم
أمرتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. ثيابكم من الظهير ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ini menceritakan tentang surat Nur. Nur itu identik dengan pembersihan jiwa, pembersihan batin. Jadi nur dengan tazkiyah, pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Nur adalah masalah batin, masalah hati. Jadi di sini disampaikan innama kana qaul, sungguhnya apabila ada barang qaul yang diucapkan al-mu'minin oleh orang-orang yang beriman, idza du'u ilallahi wa rasulihi, tatkala du'u mengajak ilallah kepada Allah
wa rasulihi, dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyahkuma bainahum, untuk menghakimi, untuk memutuskan bainahum, permasalahan di antara kita semua. Ayyaqulu, maka orang-orang yang beriman tadi mengucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaatinya. Jadi ciri-cirinya orang yang sama-sama mukmin, yang sama-sama beriman, tak kala diajak ke jalannya Allah, tak kala diajak untuk meniru apa yang dilakukan Rasulullah dalam hal apa, liyahkuma bainahum, dalam memutuskan, dalam menghakimi, bainahum, sebuah perkara di antara kita semua yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya Rasulullah itu dijadikan uswah, dijadikan contoh yang hasanah, yang baik. Jadi Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, contoh yang baik yang ada di bumi ini. Karena Rasulullah adalah rahmat bagi semua alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah itu menurunkan kanjeng Nabi Muhammad, tidak ada lain, tidak ada bukan, kecuali untuk dijadikan sebagai rahmat untuk sekalian alam. Jadi ciri-cirinya orang yang beriman dengan orang yang iman lainnya, tatkala diajak ke jalannya Allah, tatkala diajak untuk meniru Rasulullah, liyahkuma bainahum, untuk memutuskan perkara di antara kita semua, yang pastinya Rasulullah itu yang menjadi pokok dasar dalam memutuskan sesuatu, pastilah beliau itu seorang yang bijak. Caranya beliau itu menjadi seorang yang bijak, tatkala mendapatkan suatu permasalahan dari satu pihak, dia itu hanya diam, ditampung saja. Setelah mendapatkan informasi dari pihak lainnya, ditampung juga. Akhirnya kedua-duanya orang yang berseteru, orang yang bermasalah tadi dipanggil, kemudian diputuskan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu memutuskannya bijaksana, tidak rusak-rusuk. Rasulullah itu memutuskannya dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Jadi Rasulullah itu orangnya penyabar. Jadi memutuskan suatu hukum dengan cara kesabaran, tidak memihak ke yang A, tidak memihak ke yang B, karena yang Rasulullah pihak adalah kebenaran. Karena Rasulullah itu siddiq, benar. Sifatnya Rasulullah itu benar dan akan menegakkan kebenaran, itu yang namanya adil. Ayyaqulu, pastilah orang mukmin lainnya akan berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami akan taati. Wa ulaika humul muflihun, dan orang yang sama-sama mengajak dan yang diajak sama-sama mau melakukan kebaikan itu, wa ulaika humul muflihun, dan bagi mereka semua itu adalah muflihun, sebuah keberuntungan, sebuah kemenangan, beruntung menang. Sama-sama yang ngajak menang, yang diajak sama-sama menang. Makanya tatkala muadzin setiap waktu sholat pasti mengajaknya hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat, habis itu hayya 'alal falah, untuk menuju kemenangan. Jadi seorang yang beriman mengajak untuk kebaikan itu diberi predikat sama Allah, orang yang menang, orang yang beruntung. Muflihun, orang-orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung itu?
wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi. Dan orang-orang yang beruntung itu taat kepada aturan-aturannya Allah, aturan-aturan syariatnya Allah, wa rasulahu, dan mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulnya, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yakhshallah, mengikutinya dengan cara apa? Wa yakhshallah, dengan cara takut. Yakhshallah itu takutnya karena saking kagumnya, takutnya karena saking memuliakannya. Beda dengan takutnya karena takut kepada kemudaratan, takut kepada harimau, takut kepada binatang buas, takut. Yakhshallah itu adalah takut karena mengagumkan, sungkan. Jadi kalau nggak ikut itu sungkan, itu yakhsha. Yang punya yakhsha ini siapa? Hanya seorang ulama. Wa may yakhshallahu min ibadihi ulama. Yang punya rasa yakhsha kepada Allah itu hanyalah hambanya Allah yang diberi predikat oleh Allah seorang ulama. Wa may yattaqi, dan dia juga bertakwa kepada Allah. Takwa itu maknanya itu takut untuk melakukan kemaksiatan, menghindari dari kemaksiatan, takut terhadap azabnya Allah. Faulaika humul faizun. Maka orang yang bisa, yang mempunyai yakhsha tadi dan takwa tadi, faulaika humul faizun, maka bagi mereka semua adalah faizun, kemenangan. Jadi tatkala ada orang mengajak ke arah kebaikan, kita sambut dengan sami'na wa ata'na, itu sudah menjadi keberuntungan bagi kita. Siapa yang orang yang bisa seperti itu? Wa may yuti'illah, orang yang mengikuti syariat-syariatnya Allah, wa rasulahu, dan sunnah-sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulullah, wa yakhshallaha, dan di dalam batinnya, di dalam hatinya mengandung yakhsha, mengandung kekaguman kepada Allah. Kalau enggak mengerjakan, sungkan, malu. Wa yattaqi, dan mempunyai rasa takut terhadap azabnya Allah, takut disukeri sama Allah, takut enggak diwau, takut enggak disapa oleh Allah. Faulaika humul faizun, maka orang yang bisa melakukan seperti itu, bagi mereka adalah sebuah kemenangan. Siapa yakhshallah itu? Adalah ulama. Yakhshallah itu ulama, orang alim yang melakukan ilmunya, itu adalah ulama. Wa may yakhshallahu min ibadihi ulama, yang mempunyai kekaguman kepada Allah, yang mempunyai rasa takut saking kagumnya kepada Allah, sungkan kalau tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, sungkan untuk tidak mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Sungkannya itu yang dinamakan yakhshallah. Takut karena kekaguman kepada Allah. Wa yattaqi, dan dia mempunyai rasa takut untuk melakukan kemaksiatan, sungkan juga maknanya. Pokoknya kalau yang identik dengan Allah, indallah, itu namanya sungkan, malu. Kita sholat bukan karena sebuah paksaan, tapi karena malu. Karena sholat itu adalah bukti syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, iman. Gak ada yang lebih dari nikmat itu. Yang kedua adalah nikmat kesehatan. Sampai sekarang sampai masih diberi sehat walafiat, masih diberi umur panjang, wajib kita syukuri. Siapa itu ulama?
Siapa itu yang harus kita contoh? Siapa yang harus kita ikuti? Ulama yang seperti apa yang harus kita ikuti? Ulama yang seperti apa yang mempunyai yakhshallah wa yattaqi, yaitu ulama yang harus kita ikuti adalah yang durul ummah bi'ainir rahmah, yang bisa memandang umat Nabi Muhammad ini dengan pandangan kasih sayang. Jadi kalau kita melihat ada orang yang soleh, ada orang yang solihah, kita harus bisa memuliakannya dan menghormatinya. Tatkala kita melihat seorang hambanya Allah yang sedang berlaku maksiat, kita harus menyayanginya, mengajaknya ke jalan yang benar dan mendoakannya. Itu ulama. Kalau ulamanya udah rata-rata melakukan seperti itu, memandang umat ini dengan pandangan kasih sayang, kama tadinu tudan, maka umatnya juga akan melakukan hal yang sama kepada ulama tersebut, yaitu juga menyayangi, mengasihi juga. Jadi sama-sama menyayangi. Ulamanya menyayangi umat, umatnya juga menyayangi ulama. Kalau sama-sama sayang, keberkahan akan diturunkan oleh Allah. Berupa apa? Muflihun, berupa keberuntungan. Gak ada sampai dirugikan, gak akan sampai rugi hidup. Beruntung terus. Kalau kata orang Jawanya bejo, kata orang ditipu 10 juta kata orang, tapi indallah dia diberi keberuntungan, disucikan hartanya dari harta-harta yang haram, harta-harta yang subhat, disingkirkan, haknya tidak diberikan. Misalkan dia seorang karyawan, dia punya hak terus gak dibayarkan, itu harus bersyukur, karena siapa tahu ada barang subhat yang ada di hartanya itu sama Allah tidak disampaikan, ketimbang buram hatinya karena memakan barang yang subhat, yang tidak tahu kejundungan halal haramnya. Bisa saja ada kepelesetan omong, melebih-lebihkan yang standar atau mengurang-ngurangi yang standar, itu bisa menyebabkan transaksi yang ia jual belikan itu bisa jadi barang yang subhat, hasilnya juga subhat. Gak sabar pulangnya. Gitu. Jadi kalau kita memandang seorang ulama itu, memandang umat Nabi Muhammad ini dengan pandangan kasih sayang, tatkala dia menjumpai umatnya Nabi Muhammad itu soleh solehah, dia akan memuliakan dan menghormati orang itu. Apabila dia menjumpai umatnya Nabi Muhammad ini berlaku kemaksiatan, dia sayangi, tidak dijauhi, malah disayangi, malah diajak untuk kembali lagi ke jalannya Allah dan mendoakan. Itu ulama. Kalau ulamanya seperti itu, umatnya yang diberi petunjuk oleh Allah akan seperti itu. Bahkan ada Rasulullah memberi wejangan kepada sahabat itu tentang barokahnya. Barokahnya tatkala orang itu memandang wajahnya ulama. Kata Rasulullah, man nadhar ila wajhi alimin nadharata fa fariha bi, siapa orang yang memandang kepada wajahnya ulama dengan sekejap mata, maksudnya seketika, terus fa fariha bi, maka timbul di hatinya fariha, kebahagiaan, karena dengan pandangannya tadi seketika melihat wajahnya ulama, kok sejuk, kok menyenangkan, kok membahagiakan. Biasanya sumpah
lihat wajahnya ulama itu akhirnya gembira dia, nggak ingat. Walaupun banyak hutang, hilang kesusahan hutangnya itu. Bertaninya bangkrut, rugi, hilang sedihnya itu. Karena melihat wajahnya ulama. Kalau hal itu bisa terjadi pada diri kita, tatkala kita itu memandang wajahnya ulama seketika, langsung ada rasa bahagia, melupakan kesedihan yang kita alami, maka kata Allah, khalaqallah, Allah langsung yang akan menciptakan tabarakah, keberkahan, wa ta'ala, kemuliaan. Gara-gara apa? Gara-gara memandang wajahnya ulama seketika dan di dalam hatinya langsung mempunyai rasa gembira, Allah akan berikan tabarakah wa ta'ala, keberkahan dan kemuliaan gara-gara memandang wajahnya seorang ulama. Berupa apa? Malaikat. Jadi Allah menciptakan seorang malaikat, yaghfirullah, yang tugasnya malaikat tadi itu memintakan ampun kepada Allah, lisahibihi, kepada orang yang melakukan, yang berbuat tadi, yang memandang ulama terus dia bahagia, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi Allah itu menciptakan satu malaikat ini karena satu kali pandang, apalagi lama banyak malaikatnya nanti. Satu kali pandang, hatinya langsung redek, terus dia bahagia, terus dia melupakan kesedihannya, bahagia saking melihat wajahnya ulama yang memancarkan nur, memancarkan kebersihan jiwanya itu. Maka Allah akan menciptakan seorang malaikat yang tugasnya malaikat itu yaghfirullah, memohonkan ampun kepada Allah, li sahibihi, kepada orang yang memandang ulama tadi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itu satu kali pandang, apalagi berkali-kali, apalagi sami'na wa ata'na, apalagi mengikuti, mendengarkan fatwa yang diberikan oleh ulama dan mentaatinya. Lain lagi mandang tok, Allah sudah menciptakan satu malaikat yang tugasnya malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah sampai yaumil qiyamah. Sampean itu sering melihat pengajian, sering melihat ceramah-ceramah di YouTube. Jangan melihat yang bahinul-bahin. Belajar untuk mencintai ulama, karena barokahnya itu tadi udah diberi barokah sama Allah hidupnya, udah dimuliakan oleh Allah hidupnya, dan Allah menciptakan satu malaikat yang tugasnya malaikat itu memintakan ampun kepada orang tadi sampai yaumul qiyamah. Semoga kita dilembutkan hati kita oleh Allah, diberi nur ke dalam jiwa kita, sehingga kita bisa melihat kebaikan adalah kebaikan, keburukan adalah ladang untuk kebaikan, sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, liyahkum bainahum, mengikuti Rasulullah, bijak tatkala memutuskan sebuah permasalahan yang ada di sekitar kita, dan akhirnya oleh Allah kita akan diberikan muflihun, keberuntungan, dan juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi faizun, orang yang menang. Menang apa? Menang melawan hawa nafsunya sendiri. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
الأولى